Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita tentang bagaimana bangsa kita, Indonesia, menapaki jejak langkah menuju kemerdekaan. Ini adalah kisah penuh semangat, pengorbanan, dan keberanian dari para pendahulu kita yang patut kita kenang dan pelajari. Indonesia tidak merdeka begitu saja. Kemerdekaan itu bukan hadiah dari penjajah, tapi hasil dari perjuangan panjang yang berdarah-darah. Dari perlawanan rakyat yang berani melawan penjajah dengan bambu runcing, hingga diplomasi para pemuda dan pemimpin bangsa di meja perundingan, semuanya adalah bagian dari perjalanan besar ini. Kita akan menelusuri langkah demi langkah dari masa perlawanan daerah, lahirnya organisasi modern, Sumpah Pemuda, pendudukan Jepang, hingga akhirnya proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus tahun 1945. Masa perlawanan rakyat pre-1908. Perjuangan bangsa ini dimulai jauh sebelum kata Indonesia dikenal. Dulu, setiap daerah berjuang sendiri-sendiri. Di Jawa, ada Pangeran Diponegoro yang memimpin Perang Jawa dari tahun 1825 sampai ke 1830. Ia melawan Belanda dengan taktik gerilya di lereng-lereng gunung. Di Sumatera Barat, ada Tuanku Imam Bonjol, pemimpin Perang Padri. Ia mempertahankan nilai-nilai Islam dan melawan penjajahan Belanda yang mencampuri urusan adat dan agama. Di Maluku, muncul sosok pahlawan Kapitan Patimura. Ia bangkit karena rakyat ditindas oleh monopoli dan kerja paksa. Tahun 1817, ia memimpin rakyat melawan Belanda. Namun sayangnya, karena perlawanan masih bersifat kedaerahan dan kurang koordinasi, semuanya bisa dipadamkan oleh kekuatan penjajah yang lebih besar dan terorganisir. Munculnya Pergerakan Nasional 1908 sampai 1928. Titik balik penting terjadi pada awal abad ke-20, kesadaran akan pentingnya persatuan mulai tumbuh, terutama setelah banyak rakyat Indonesia mengenyam pendidikan dari Belanda. Lahirnya Budi Utomo pada tahun 1908 menjadi tonggak awal kebangkitan nasional. Tidak hanya Budi Utomo, Sarekat Islam mulai muncul sebagai wadah perjuangan ekonomi dan politik rakyat kecil. Dan yang paling berani, Indis Partij, yang secara terang-terangan menyuarakan kemerdekaan, didirikan oleh 3 serangkai, Dowes Daker, Hipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Perjuangan mulai bergeser dari perang fisik menjadi perjuangan pemikiran, organisasi, dan kesadaran kolektif bahwa kita semua dari Sabang sampai Merauke adalah satu bangsa. Sumpah Pemuda 1928. Puncak kesadaran itu terjadi pada 28 Oktober tahun 1928. Para pemuda dari berbagai suku, bahasa, dan daerah berkumpul di Kongres Pemuda dan mengikrarkan Sumpah Pemuda. Satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, Indonesia. Masa pendudukan Jepang 1942 sampai 1945. Namun sebelum merdeka, Indonesia harus melewati babak kelam lainnya penjajahan Jepang. Saat Perang Dunia Kedua meletus, Jepang mengalahkan Belanda dan mengambil alih Indonesia. Awalnya, rakyat menyambut Jepang karena mengira mereka akan membebaskan Indonesia. Tapi harapan itu cepat sirna. Jepang jauh lebih kejam. Rakyat dipaksa kerja paksa Romosha, makanan disita, dan kebebasan dibungkam. Namun, ada sisi lain yang tak kalah penting. Jepang membentuk organisasi seperti PETA dan mengizinkan pemimpin bangsa kita untuk berlatih memimpin. Pada tahun 1944, Jepang mulai terdesak dan menjanjikan kemerdekaan Indonesia melalui janji Koso. Dibentuklah BPUPKI, yang kemudian disusul PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945. Lalu tibalah hari yang dinanti. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada 15 Agustus tahun 1945, para pemuda segera mendesak Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan. Mereka bahkan sempat menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh Jepang. Akhirnya, pagi hari tanggal 17 Agustus tahun 1945,
Di sebuah rumah sederhana di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, Soekarno membacakan teks proklamasi yang ditulis malam sebelumnya. Dengan itu, Indonesia resmi menjadi negara merdeka. Makna proklamasi, proklamasi bukan hanya pengumuman biasa. Ia adalah simbol lahirnya bangsa baru, bangsa yang merdeka, berdaulat, dan berdiri di atas kaki sendiri. Ia mengakhiri 350 tahun penjajahan. Ia membuka lembaran baru bagi rakyat Indonesia untuk membentuk pemerintahan, hukum, dan tatanan masyarakat yang bebas dari kolonialisme. 4 tahun kami berjuang, memperjuangkan cita-cita ini. Dalam 4 tahun itu kami mengalami kekalahan. Kami menderita kekalahan, tapi kami tidak pernah mengaku kalah. Kami senantiasa menyimpan dalam jiwa kami cita-cita Indonesia merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Perjuangan yang 4 tahun itu, dengan penderitaan yang tidak sedikit daripada pemuda-pemuda Indonesia datang dari seluruh daerah bangsa. Bukan saja hanya pemuda dari Jawa dan Sumatera yang ikut berjuang, tapi juga pemuda dari Maluku, pemuda dari Sulawesi, pemuda dari Kalimantan, berkumpul dalam Republik Indonesia. Perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia adalah kisah panjang dan tidak mudah. Ada darah, air mata, dan nyawa yang dikorbankan, tapi yang paling penting, ada semangat persatuan, tekad yang kuat, dan cinta tanah air. Hari ini, tugas kita bukan lagi melawan penjajah, tugas kita adalah mengisi kemerdekaan. Belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga keutuhan bangsa, dan membangun Indonesia yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton dan menyimak pentingnya perjuangan kemerdekaan bagi kita, generasi muda. Mari kita jaga warisan ini dengan terus berkarya dan membangun bangsa. Sampai jumpa di video berikutnya.